Saudara-saudara, saya diundang kemari untuk berpidato. Sesuatu yang saya belum pernah bayangkan selama saya hidup. Berpidato bagi saya adalah sebuah kesaksian, bukan hanya melontarkan pesan kosong. Apalagi saya sekarang di hadapan saudara-saudara, orang-orang berpengetahuan luas, kaum intelektual. Saya hanya orang kecil. Saya dari desa dan sama sekali tidak memiliki referensi tentang politik. Shh. Jangan keras-keras. Jangan sampai didengar yang lain. Dan jangan diberitahukan kepada mereka yang tidak hadir. Saya tidak suka politikus. Mereka ini kaum mencela-mencele. Tidak ada logika yang lurus. Tidak ada istilah sahabat atau seteru. Semua sama, alat untuk mencapai kuasa. Terkadang saya berpikir mereka serombongan tikus yang hidup di dalam got sepanjang jalanan kota. Di musim kemarau, mereka bisa berkeliaran semaunya. Sedangkan di musim hujan, mereka bisa menebar leptospirosis. Makanya, banyak orang-orang kota yang berpikiran tidak waras. Ya karena kencing tikus. Tidak termasuk saudara, bukan? Apakah saudara-saudara bersedia dipimpin serombongan tikus? Kalau iya, saudara-saudara, saya cap sama dengan politikus itu. Apa? Jangan diberitahu, jangan sampai yang lain dengar. Saya bisa diciduk. Mungkin saudara-saudara masih ingat kejadian ketika saya diculik di rumah saya pada bulan Desember tahun 1965. Malam itu hujan. Saya sedang menyulut rokok jagung ketika tiba-tiba serombongan orang berseragam hitam berselempang pedang membekuk saya. Saudara ikut kami. Saudara antek-antek PKI. Tuduhan itu bagai vonis mati, saudara. Wajah saya pucat pasi. Saya bagai mayat yang dilemparkan ke liang kubur. Pak, Bapak salah tangkap, Pak. Bapak salah tangkap, bukan saya yang dimaksud. Jujur, saya memang pernah diajak menjadi anggota Partai Komunis itu. Tapi saya menolak.
Saya tidak mau terlibat politik. Urusan saya urusan pragmatis. Saya cuma mau kami semua di desa memiliki tanah yang cukup untuk tumpuan hidup kami sehari-hari. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan di zaman partai-partai politik saling berebut kekuasaan. Rakyat kecil seperti kami hanya dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan. Hanya saat kampanye saja dengan mudah mengatakan, "Saudara-saudara, partai ini partai milik uang cilik. Saudara-saudara tahu, kami tidak akan membiarkan nasib saudara tergantung di ketiak para tuan tanah. Kami adalah partai yang memperjuangkan nasib orang-orang kecil dan pinggiran seperti saudara. Kami adalah benderang. Kami adalah sinar matahari yang tiba-tiba muncul dari balik bukit. Kami membawa sinar untuk kehidupan suram saudara-saudara. Cuma, kalau saudara tidak berada satu barisan dengan kami, bagaimana kami bisa memperjuangkan nasib saudara? Bagaimana? Apa saudara mau bergabung dengan kami?" Saya jijik. Saya muak dengan ajakan-ajakan seperti itu. Kenapa mereka semua datang hanya dengan janji, janji, dan janji? Tidak ada yang datang kepada kami sebagai sahabat yang tulus, yang dengan ingin bersungguh-sungguh mengangkat kami dari kemiskinan. Saudara jangan rewel. Nama saudara sudah ada dalam daftar. Pak, Bapak salah tangkap. Bapak salah tangkap. Saya yakin mereka memang salah tangkap saudara. Saya tidak pernah merasa menjadi politikus partai untuk memperjuangkan hak-hak petani. Saya cuma tahu bahwa kami di desa sudah tidak lagi bisa mengolah tanah seenaknya. Ayah saya hanya buruh yang diupah untuk bekerja di tanah miliknya sendiri. Semua hasil panen tidak lagi pernah mengisi lumbung-lumbung rumah kami. Setiap panen, kami hanya melelehkan air mata. Padi, jagung, diangkut entah kemana. Dan kami dibiarkan mengais sisa-sisa seperti tikus, saudara. Apalah daya seekor tikus? Apalah daya seekor tikus di bawah batang padi yang telah dipanen? Hanya rumput yang tersisa. Dan kami yang tumbuh di bawah kaki-kaki para tuan tanah. Saudara teler, ini bukan saatnya untuk menangis. Kalau masih percaya Tuhan, ini waktunya berdoa. Saya meler, Pak. Saya meler.
berhasil kami tangkap, pantang bagi kami untuk mengembalikan barang yang sudah diambil. Barang? Bagaimana bisa seorang manusia yang dilindungi aturan seperti HAM bisa makan dengan barang, saudara? Apakah dunia sudah sebegitu pengisnya sehingga manusia-manusia di dalamnya sudah tidak lagi sanggup membedakan mana barang, mana manusia? Bahkan tubuh yang tidak bernyawa sekalipun nilainya tidak bisa disamakan dengan barang. Apalagi saya, seseorang yang masih mempunyai hak atas nyawanya sendiri. Itulah di zaman itu, saudara, penjemputan seorang anak, penangkapan seorang anak disamakan seperti memungut kerikil di tepi jalan. Saudara tidak bisa protes jika sewaktu-waktu nyawa saudara-saudara disamakan seperti nilai sebuah kerikil. Di malam yang gelap, saya digiring ke suatu tempat yang saya pikir letaknya ada di pinggiran kota. Di dalam sebuah gudang yang pengap, saya lihat puluhan orang duduk di lantai dengan tangan terikat. Beberapa di antaranya saya kenal. Mereka adalah para petani yang hidupnya serba kekurangan seperti saya. Bagaimana bisa orang miskin, petani miskin yang bahkan tak melek huruf maupun politik seperti kami, menjadi alat penumbang rezim? Bagaimana? Saya di sini banyak hal yang tidak saya mengerti, saudara. Saya baru sadar, lantai tempat saya berpijak penuh dengan lumuran darah. Di atas, saya pikir sebuah balkon. Saya bisa mendengar derap suara sepatu tentara. Tuhan, disinilah masa muda saya akan berakhir. Saya bergidik. Disinilah di negeri yang konon katanya dilahirkan ketika bidadari dan para dewa bertemu, ketika matahari bersatu dengan bulan, tangis sudah kehilangan maknanya. Ratusan ribu orang dibantai seperti kawanan anjing yang dituduh menyebar rabies. Mereka takut ketularan gila. Mereka ketakutan dari mayat-mayat itu akan keluar belatung.
mereka tidak tahu bagaimana selayaknya menguburkan jenazah. Tapi karena ketakutan dari jenazah-jenazah itu akan menyembul penyakit. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak. Bagaimana? Apakah ini yang namanya politik? Bagaimana mungkin petani miskin seperti saya Bagaimana mungkin petani miskin seperti saya dianggap mengancam kekuasaan?